Klien yang kita tangani yang divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang itu adalah klien yang masuk kategori tidak mampu. Ini gratis nih Kang Ferdin. Alhamdulillah, walaupun klien ini tidak mampu, tetap kita advokasi, kita Halo, Sohib Koko Hukum, ketemu lagi dengan saya, Ferdian Susanto. Saat ini saya sedang di kota Cilegon, sedang berada di LKBH FPP. Nah, ini di belakang saya kantor LKBH FPP, yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan Kota Cilegon. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita nanti Koko Hukum dengan anggota LKBH FPP, yaitu Kang Bahtiar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan update dari Koko Hukum berikutnya. Makasih. Halo, Sohib Koko Hukum, ketemu lagi di Koko Hukum dengan saya Ferdian Susanto. Nah, kali ini saya bersama Kang Bahtiar. Ini kali kedua dengan Kang Bahtiar. Waktu itu kami ketemu di PN Tangerang. betul. Nah, sekarang saya berkunjung ke kantor Bang Bahtiar di kota Cilegon. Betul. Nah, kebetulan Bang Bahtiar ini adalah direktur LKBH FPP, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Forum Pemerhati Pembangunan Kota Cilegon. Nah, baru-baru ini Kang Bahtiar menangani perkara tentang apa Kang? 480, yaitu tentang pasal tentang penadahan KUHP, dalam KUHP. Nah, ini yang kita mau Koko Hukum nih Kang Bahtiar. Yang menarik dalam perkara 480 yang Bang Bahtiar tangani ini apa? Gimana Bang Bahtiar? Ya, jadi alhamdulillah ya, kita baru selesai menangani perkara tentang penadahan 480 KUH Pidana ayat 1 nih ya, Kang Ferdi. Di mana di situ klien kita atas nama yang tidak bisa disebutkan, kita tut gitu kan ya. Terlibat dalam rangka mengangkut barang hasil kejahatan barang itu berupa kabel di wilayah Anyer gitu kan, gitu kan ya. Dimana di situ kan kita dituduh mengangkut nih. Jadi pencurinya itu kan ada 3 tuh. Iya. 3 orang ketangkap, hanya 1 yang 2 DPO. Iya. Cuman di situ dari pihak penyidik menyatakan bahwa tidak percaya nih kabel seberat 44 meter ya. Dibawa oleh 3 orang hanya dengan 1 motor, otomatis kan gayor nih. Karenanya pas ini jangan gayor. Di gayor itu berarti kan ya amprok 3 orang, 1 motor ditambah barang ada 2 karung kayak gitu kan ya. Makanya penyidik pasti berpikir ngangkutnya pakai mobil nih, bukan pakai motor. Padahal pakai motor ya. Padahal dia waktunya dipakai motor gitu kan ya. Nah, saat itu akhirnya si pelaku utama pencurian kabel ini disuruh menarik lah, boleh dibilang bahwa pelakunya itu ada yang lain gitu kan ya, klien kita itu yang saya tidak bisa sebutkan namanya lah kayak gitu. Baik. Ternyata pas upaya untuk menarik klien kita itu klien kita ditangkap dalam perkara pencurian kabel juga nanti di TKP yang lain kayak gitu. TKP-nya itu sama-sama di Cilegon. Kalau yang satu itu yang sekarang bebas itu di wilayah Teneng atau Anyer seperti itu. Yang menarik nih Kang Bahtiar, ini tadi katanya ada yang bebas. Ini apa alasan-alasan hukum sehingga orang tersebut bisa bebas Kang Bahtiar? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya, jadi kalau dalam konteks hukum pembuktian, hakim itu kan diwajibkan mencari 2 alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim. Jadi dalam hukum acara pidana pasal 184 bukti salah satunya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa, betul. Nah, kemudian dalam perkara ini bagaimana Kang Bahtiar? Dalam perkara ini ya, di BAP itu para saksi
dan juga terdakwa ya terkesan mengakui adanya peristiwa hukum, dan memang peristiwa hukum itu ada. Wabil khusus ya pelaku utama yang 3 orang yang tertangkap saat itu ya diharuskan ya, karena memang di dalam BAP itu menyatakan harus seolah-olah tidak mungkin nih kalau misalnya barang itu diangkut sama motor ya harus narik orang lain kayak gitu tuh. Jadi ada yang membantu. Ada yang membantu kayak gitu, dan ternyata itu tidak benar. Memang itu hasil kejahatan dibawa sendiri gitu kayak di BAP lah. Nah ketika di BAP intinya di bawah tekanan. Ketika di bawah tekanan pas pada saat persidangan itu si pelaku utama yang sebagai saksi klien kita yang memberatkan justru mencabut gitu kan ya. Klien kita dinyatakan tidak terlibat, dan memang saat itu mereka bertiga membawa sendiri dengan motornya gitu, tidak dengan mobil klien kita gitu kan. Dan klien kita pun pada saat di BAP pun menyatakan dan pada saat persidangan mencabut BAP-nya, dan ketika mencabut hakim berpikir tidak ada saksi yang lain yang menyatakan bahwa klien kita ini sebagai pelaku gitu kan. Apakah memang berita acara pemeriksaan itu boleh dicabut? Kalau di dalam KUHP sih tidak ada aturan yang menyatakan bahwa larangan mencabut BAP. Hak dari kita ya untuk yang diperiksa, hak dari yang diperiksa atau tersangka atau saksi gitu kan. Kalau nanti mencabut silakan, karena memang saksi berdasarkan pasal 1 ayat 26 KUHP ya adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami langsung Kang Ferdi. Ternyata apa yang mereka alami, yang mereka dengar dan apa yang mereka alami langsung itu tidak seperti itu. Faktanya memang klien kita tidak membantu untuk mengangkut barang hasil kejahatan. Dan ketika di BAP memang tidak didampingi pengacara ya, walaupun memang ancaman hukumannya ini di bawah 5 tahun karena 480 kan 4 tahun ya. Tetapi kalau si pelaku utama itu kan mereka ancaman hukumannya kan di atas 5 tahun karena mengingat pasal 363. Karena memang ini berkasnya dibuat pencurian, speed gitu kan. Ya, klien kita kemudian mendapatkan pasal 480 seperti itu. Semestinya untuk saksi si pelaku itu walaupun sebagai saksi di perkara klien kita itu harus didampingi pengacara, ternyata memang tidak. Nah rupa-rupanya ya ada beberapa oknum-oknum yang mempergunakan ya kekuasaannya untuk melakukan penekanan seperti itu. Oleh karenanya kita sih berharap ya ke depan ya dimanapun juga wilayah kesehatan Republik Indonesia mau ancaman hukumnya di atas 5 tahun atau di bawah 5 tahun, walaupun memang di atas 5 tahun itu hukumnya wajib, kita sih menyarankan karena sudah banyak advokat dia Kang Ferdi ya. Saran kita sih ya jangan berpikir a priori lah dengan kita para penegak hukum di luar sistem mereka bahwa kita ini adalah partner kerja yang justru akan membantu pihak kepolisian gitu kan ya. Agar pencari keadilan juga membalancing dalam proses hukum gitu ya. Nah ketika ada di persidangan saksi atau terdakwa ini ngelak tidak sesuai dengan BAP kan minimal kalau memang didampingi kan si pendamping kan bisa menjadi saksi gitu kan, bahwa pada saat BAP itu tidak ada gitu ya. tidak ada penekanan segala macam. Sementara ini yang terjadi ya waktu di BAP tidak ada penasihat hukumnya gitu kan, saat di persidangan menolak karena akhirnya yang diambil oleh hakim karena berdasarkan pasal 185 ayat 1 dinyatakan bahwa saksi adalah mereka atau apa yang dituangkan dalam persidangan, maka akhirnya itu yang dijadikan sebagai fakta hukum oleh hakim seperti itu. Nah gini Kang Baktiar, jadi mungkin banyak orang yang ingin menggunakan jasa advokat atau pengacara. Betul. Tetapi ada perspektif bahwa advokat terkesan Nah kemudian bagaimana ini mengantisipasi, apakah memang demikian atau ada solusi untuk pencari keadilan Kang Baktiar? Iya. Pada zaman Presiden SBY itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum Kang Ferdi, di mana di dalam undang-undang tersebut ya bagi pelaku kejahatan atau orang yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana yang tidak memiliki uang atau tingkat ekonominya menengah ke bawah atau miskin itu bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari LBH yang terakreditasi. Kebetulan kita punya LBH yang terakreditasi namanya LKBFP Kota Cilegon. Kita alhamdulillah bisa mengakses dana bantuan hukum. Bukan berarti gratis ya menyewa pengacara yang terakreditasi, tapi negara justru yang membayar berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Oleh karenanya sekarang tidak ada itu istilah nyewa pengacara bayar dengan nilai yang cukup fantastis.
Justru kita walaupun tidak mampu bisa datang ke LBH terdekat yang terakreditasi. Mereka sudah menyediakan anggaran ya dari negara dan bisa diakses itu. Oleh karenanya banyak di wilayah Kesatuan Republik Indonesia ada sekitar 500 lebih LBH. Untuk di Banten ada sekitar hampir 20. Di Cilegon itu baru kita memang satu-satunya dan kita masih tetap terbuka itu untuk menerima siapa saja cuma-cuma mencari keadilan apabila memerlukan LKBH FPP ini dapat mengunjungi kantor kita di Cilegon seperti gratis kalau memang mereka masuk dalam kategori yang masyarakat tidak mampu. Syaratnya cukup SKTM aja kok dari kelurahan kayak gitu. Ini perkaranya tidak hanya perkara pidana, perkara perdata ya, terus perkara TUN bisa juga, bisa hubungan industrial bisa kayak gitu. Jadi kita tangani seluruh perkara hukum lah. Yang tidak mampu kita bisa gratiskan karena ada anggaran dari negara dan kita ada hak untuk mengakses dana bantuan hukum karena akreditasi kita sudah ada dari pemerintah. Seperti itu. Oke, baik. Kembali ke dalam perkara yang Kang Baktiar tadi, Kang Baktiar. Harapannya sebagai advokat atau sebagai orang yang pernah mendampingi dalam proses pidana dengan hal demikian itu apa harapan Kang Baktiar? Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Ferdi, saya sampaikan bahwa ini klien yang kita tangani yang divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang itu adalah klien yang masuk kategori tidak mampu. Ini gratis nih Kang Ferdi. Alhamdulillah, walaupun klien ini tidak mampu, tetap kita advokasi, kita ada anggaran dari negara dan alhamdulillah ya di peradilan negara kita itu masih banyak hakim-hakim yang jujur seperti itu. Amin. Sehingga walaupun gratis kita advokasi semaksimal mungkin. Memang fakta hukumnya dia itu harus dibebaskan, ya alhamdulillah putusannya dibebaskan oleh majelis hakim. Walaupun sekarang dari jaksa mengajukan upaya hukum dan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung seperti itu. Nah, harapan kita kepada masyarakat, kepada penegak hukum yang lain, bahwa masyarakat yang tersangkut persoalan hukum itu memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara, sehingga mereka dipastikan ketika didampingi oleh penasihat hukum akan terjunjung tinggi hak-haknya. Haknya itu apa sih? Salah satunya adalah memberikan keterangan secara bebas. Dia punya hak ingkar, dia punya hak untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa memang dia tidak bersalah. Dia bisa mendapatkan hak-hak dia yang lain, yang mana hak tersebut justru akan berpengaruh terhadap status dia sebagai saksi. Bisa juga tidak menjadi tersangka, bisa juga tersangka tidak dilanjutkan perkaranya dengan SP3 karena memang ada sesuatu yang tidak bisa diungkap, tetapi kita bisa sebagai advokat karena memang kita memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang hukum seperti itu Kang Ferdi. Pengacara dan advokat ini adalah partner kerja dalam rangka mencari keadilan kayak gitu. Keadilannya apa? Kalau misalnya kepolisian keadilan bagi korban, kita juga sama, keadilan bagi korban dan juga keadilan bagi tersangka. Tinggal bagaimana gitu. Siapa yang didampingi oleh advokat. Betul, tinggal siapa. Seperti itu. Oke, baik. Selesai sudah pokok hukum kita dengan Kang Baktiar bahwa advokat adalah penegak hukum. Kemudian siapa saja boleh menggunakan jasa advokat, baik itu yang berbayar maupun orang yang kurang mampu. Nah, bagi kurang mampu ada LBH. Kebetulan di Cilegon ada LKBH, namanya LKBH Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FPP, yaitu Forum Pemerhati Pembangunan Kota Cilegon. Yaitu Kang Baktiar sebagai direktur. Nah, apabila teman-teman atau soal hukum di sekitar Kota Cilegon memerlukan bantuan hukum untuk didampingi maupun diwakili, bisa mencari Kang Baktiar. Insyaallah kita akan bantu. Oke, makasih Kang Baktiar. Makasih.